Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah manajemen proyek dan analisis investasi. Nah, untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Jadi perkenalkan, nama saya Nurul Lasmi dari kelas Ekonomi Syariah 5E. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang saya ketahui dari materi. Yang pertama, pengantar manajemen proyek. Yang kedua, pengantar analisis investasi. Yang ketiga, peramalan dan perencanaan agregat. Yang keempat, pemilihan lokasi. Yang kelima, desain produk dan jasa. Dan yang terakhir itu tentang kapasitas produksi. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja materi yang pertama tadi tentang pengantar manajemen proyek. Nah, yang dimaksud dengan manajemen proyek itu sendiri merupakan ilmu atau sarana untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan dan juga mengontrol kegiatan sumber daya di dalam proyek itu sendiri untuk mencapai target yang sebelumnya telah ditentukan atau telah direncanakan oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen proyek. Nah, manajemen proyek itu sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menyelesaikan tepat waktu. Maksudnya di sini apa yang kita proyekkan atau rencanakan itu bisa selesai dengan tepat waktu. Yang kedua yaitu menjaga anggaran. Yang ketiga menjaga kualitas. Yang keempat yaitu melancarkan proyek itu sendiri. Selanjutnya yaitu tingkatan-tingkatan dalam manajemen proyek itu sendiri. Yang pertama, higher management atau manajemen puncak di atas atau tinggi. Yang kedua ada middle management atau manajemen menengah atau yang biasa kita dengar media. Yang ketiga yaitu lower management atau manajemen tingkat bawah atau lini. Nah, selanjutnya yaitu manajemen proyek juga meliputi yang namanya proses perencanaan atau planning kegiatan. Yang kedua yaitu pengaturan atau organizing, pelaksanaan dan pengendalian atau controlling, dan proses perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian tersebut juga dikenal dengan yang namanya proses manajemen. Selanjutnya yaitu pastinya di dalam membangun proyek ada faktor yang menjadi penghambat dan juga ada faktor yang menjadi keberhasilan. Nah, yang pertama di sini yang akan saya jelaskan adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek itu sendiri. Yang pertama ada misi proyek, yang kedua ada dukungan top manajemen, yang ketiga ada rencana proyek, yang keempat ada konsultasi dengan pelanggan, dan yang kelima ada pelaksana. Sedangkan tadi dalam menerapkan konsep manajemen proyek itu sendiri tentu memiliki berbagai kendala yang berpotensi menghambat pencapaian dari pengerjaan proyek itu sendiri, yaitu yang pertama ada cost atau biaya, time atau waktu, ruang lingkup, risiko, kualitas dan sumber daya. Nah, materi selanjutnya yaitu terkait dengan pengantar analisis investasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu investasi sendiri. Nah, investasi merupakan aktivitas yang menempatkan dana dalam satu periode. Nah, harapannya penggunaan dana itu sendiri dapat menghasilkan sebuah keuntungan dan juga peningkatan dalam nilai investasi. Nah, orang yang berinvestasi itu sendiri disebut dengan investor. Sedangkan analisis investasi adalah istilah luas untuk berbagai metode evaluasi investasi, sektor industri dan juga tren ekonomi. Selanjutnya yaitu tujuan analisis investasi. Nah, tujuan dari analisis investasi adalah untuk menentukan bagaimana kemungkinan besar kinerja suatu investasi dan seberapa cocok itu untuk investor tertentu.
Materi selanjutnya yaitu tentang peramalan dan perencanaan agregat. Nah, secara umum pengertian peramalan itu sendiri adalah tafsiran. Namun dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, maka peramalan itu sendiri bukan hanya sekedar tafsiran. Nah, peramalan itu penting artinya bagi perusahaan bisnis, terutama untuk memenuhi keperluan pembuatan perencanaan jangka panjang. Namun demikian, dari sisi fungsionalnya, tiap departemen juga memerlukan ramalan aktivitas. Nah, baik tidaknya suatu peramalan yang disusun oleh perusahaan itu sendiri, di samping ditentukan oleh metode yang digunakan perusahaan, juga ditentukan oleh baik tidaknya informasi maupun data yang diperoleh yang digunakan atau ketepatan ramalan yang dibuat. Nah, ketepatan ramalan tersebut merupakan hal yang sangat penting. Walaupun demikian, perlu disadari bahwa suatu ramalan adalah tetap ramalan, di mana selalu ada unsur kesalahannya atau tidak selamanya benar. Sehingga yang penting di sini yang perlu kita perhatikan adalah untuk memperkecil kesalahannya tersebut. Selanjutnya yaitu peran penting dalam peramalan, yaitu yang pertama penjadwalan sumber daya yang tersedia, yang kedua penyediaan sumber daya tambahan, selanjutnya penentuan sumber daya yang diinginkan. Nah, salah satu manfaat dari forecasting adalah untuk mengalokasikan anggaran agar tepat sasaran dan tidak berlebihan untuk suatu produk, serta beberapa manfaat lainnya. Nah, berdasarkan horizon waktu tipe peramalan, yaitu peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan juga peramalan jangka pendek. Sedangkan berdasarkan fungsi tipe peramalan, ada peramalan ekonomi dan peramalan teknologi. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenis data tipe ramalan, ada peramalan kuantitatif dan juga ada peramalan kualitatif. Sedangkan berdasarkan sifat, ada penyusunan tipe peramalan, ada subjektif dan juga ada objektif. Nah, secara umum metode peramalan ada bersifat tadi kualitatif dan juga kuantitatif. Materi selanjutnya yaitu pemilihan lokasi. Nah, di dalam dunia bisnis, pemilihan lokasi ini sangatlah penting untuk mendukung kelangsungan bisnis. Tidak hanya produk yang diandalkan oleh seorang pebisnis, tetapi pemilihan suatu tempat yang strategis ini merupakan salah satu faktor pendukung, di mana lokasi mendirikan bisnis, baik itu lokasi pabrik ataupun lokasi tempat berjualan, juga memerlukan analisa yang cermat, karena itu secara langsung akan menentukan jalannya bisnis dan akan berimbas langsung ke besar kecilnya suatu laba perusahaan. Nah, selanjutnya penentuan lokasi juga sangat mempengaruhi biaya total sebuah perusahaan industri, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, lokasi juga merupakan hal yang sangat penting di dalam menentukan pendapatan perusahaan jasa. Nah, keputusan lokasi yang strategis sering tergantung pada jenis bisnisnya. Selanjutnya yaitu permasalahan lokasi industri biasanya diatasi dengan metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas lokasi, metode pusat gravitasi, dan juga metode transportasi dari pemrograman linier untuk organisasi jasa, eceran, dan profesional. Analisis juga biasanya dibuat dari berbagai variabel, termasuk daya beli suatu daerah, persaingan, iklan, promosi,
kualitas fisik, dan juga kebijakan operasional organisasi dan strategi yang digunakan terfokus pada pendapatan yang maksimal. Materi selanjutnya yaitu desain produk dan jasa. Nah, esensi dari suatu organisasi perusahaan adalah produk yang dapat berupa barang atau jasa ataupun lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, terdapat hubungan yang nyata antara desain dari produk dan keberhasilan dari suatu organisasi ataupun perusahaan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Nah, organisasi di sini haruslah mampu mendesain atau meredesain secara baik atau relatif produk berupa barang atau jasa, dan haruslah pula dapat merealisasikannya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran organisasi itu sendiri dapat dicapai dengan sangat memuaskan. Nah, desain produk ini juga sangat erat kaitannya dengan strategi organisasi perusahaan, di mana faktor utama dalam strategi organisasi yang harus diperhatikan adalah biaya, kualitas, waktu masuk pasar, kepuasan pelanggan, dan keunggulan bersaing. Selanjutnya materi terakhir tentang kapasitas produksi. Nah, perencanaan kapasitas adalah keputusan strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Nah, ada dua pandangan dalam memaknai kapasitas. Pertama, apabila dilihat dari pandangan bisnis, kapasitas ini merupakan jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode waktu tertentu. Yang kedua, apabila kita lihat dari sudut industri jasa, kapasitas itu sendiri dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama beberapa waktu. Nah, pada hakikatnya kapasitas dapat mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. Nah, kapasitas juga berfungsi untuk menentukan bahwa permintaan dapat dipenuhi atau tidak. Fasilitas yang ada akan berlebih atau tidak. Jika fasilitas terlalu besar, maka sebagian fasilitas itu sendiri akan menganggur dan membutuhkan biaya tambahan yang dibebankan kepada produksi atau menjadi beban pelanggan. Nah, hal itu dapat berdampak pada kenaikan biaya lagi. Nah, selanjutnya yaitu membedakan strategi perencanaan kapasitas dalam 3 tipe, yaitu sebagai capacity lead strategi, yang kedua ada capacity lag strategi, yang ketiga yaitu ada average capacity strategi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.